Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari tahu bahwasanya Bani Israel sudah keluar, ya, maka Fir'aun pun mengejar Musa dan pengikutnya. Kedapatannya di mana? Di Laut Merah. Kedapatannya di Lautan Merah. Tatkala kedua kelompok saling melihat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat, maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel. Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal, bangsa yang paling ngayal. Nanti akan kita sebutkan. Padahal Nabi Musa mukjizatnya sangat banyak. Namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa, selalu ngayal. Di antara bentuk ngayalan pertama, begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa, qala ashabu Musa, maka berkatalah para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap wahai Musa. Kenapa di hadapan mereka ada Laut Merah, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun? Mau lari kemana kita? Para ulama menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Mana Musa? Katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Sekarang mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi mengejek Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa membantah, kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku Rabbku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dan ini dilihat oleh Bani Israel. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya Bani Israel melihat mukjizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka terbelahlah lautan tersebut dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya bukan lari lurus, tapi air tetap mengalir ke arah atas. Jadi air tetap apa? Mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut, tapi lautan tersebut mengalir, tapi arahnya kemana? Ke atas. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film, cuma begini. Tapi 12 bukaan. 12 apa? 12 bukaan. Jadi 12 jalan. Jadi laut terbelah dengan 12, ada air satu, jadi airnya begini-begini. Jadi seperti ada lorong-lorong, ada 12 lorong. Kemudian juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, 12 lorong tersebut dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya seperti syubak, apa namanya bahasa Indonesia ini? Seperti ada bolong-bolongnya, apa namanya? Syubak apa bahasa Indonesia? Iya, jendela, tapi berarti jaring-jaring itu, ada apa? Lubang-lubangnya, jadi air tersebut ada lubang-lubangnya sehingga mereka bisa saling melihat. Antara satu suku dengan suku yang lainnya bisa saling melihat, sehingga mereka bisa tenang, oh saudara kita tidak meninggal, jangan-jangan sudah tewas yang lainnya, kita saja yang selamat. Jadi Allah membuat lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya, sehingga mereka bisa saling melihat. Ini menakjubkan, luar biasa, ajaib luar biasa. Ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya. Kemudian apa? Allah menjadikan tanah tersebut yabasa, kering tiba-tiba. Yang seharusnya kan namanya, kalau kita jalan di pantai, ya, lembek dan kaki kita sering kecoblos ya ke dalam pantai tersebut. Tapi tidak, Allah menjadikan tanah tersebut langsung kering sehingga mudah untuk dipijak oleh Bani Israel. Ini semua dilihat oleh Bani Israel. Maka kemudian mereka pun akhirnya berhasil melewati Laut Merah. Tatkala sudah ini juga dilihat oleh Fir'aun dan pengikutnya juga ngelihat, Musa hebat sekali laut ini, kan mereka juga lihat. Wah, ini gimana ini? Laut terbelah, kemudian jadi 12 lorong, masuk semua. Begitu sampai di ujung, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya ke lautan supaya laut kembali lagi. Allah tegur. Kata Allah, "Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun." Biarin air, jangan dipukul, biarin aja, mereka akan tenggelam. Allah punya skenario sendiri, Allah punya rencana. Dan benar, jadi lautan masih tetap terbuka, tidak tertutup. Tatkala itu Fir'aun dan bala tentaranya bingung, masuk atau tidak ini? Bingung. Akhirnya Fir'aun bilang, "Masuk!" Kata mereka, kamu dulu, kamu kan Tuhan di luar. Intinya, ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Jadi terjadi dialog antara Fir'aun dengan apa? Bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tajallada, dia pun
gimana lagi, harus jalan. Saat itu dia keangkuhan, dia kan angkuh, dia tidak ingin rendah di hadapan apa? Di hadapan kaumnya. Kalau dia mundur, kamu bukan Tuhan, berarti selama ini bisa dibunuh sama kaumnya. Akhirnya dia tajallada, kata Ibnu Katsir, dia pun pede, kemudian dia nekat. Padahal dia tahu dia bakalan mampus. Tapi keangkuhan itu mahal. Maka dia pun jalan, masuk ke dalam. Begitu masuk dalam lautan, ternyata betul, lautan tidak tertutup. Maka dia menipu kaumnya, dia mengatakan, lihat, lautan tunduk kepadaku. Wah, benar ini. Akhirnya dia masuk, semuanya ikut masuk. Begitu sampai dalam, dipukullah tongkat Nabi Musa ke lautan tersebut, maka terbunuhlah mereka semua. Tewaslah mereka semua, tidak seorang pun yang tersisa. Lihat, ini sekarang Bani Israel, orang-orang Yahudi melihat bagaimana istilah kita saktinya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana itu tongkatnya begitu sakti luar biasa. Setelah mereka selamat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain, timbullah ngeyel berikutnya. Ini Bani Israel ini isinya ngeyel doang. Ini bilang, ya Musa, jangan-jangan Fir'aun belum mati. Jangan-jangan Fir'aun belum mati. Ya. Kira Fir'aun masuk di lautan, mungkin jalan-jalan, ketemu Nyi Roro Kidul atau gimana. Nah, mereka bilang Fir'aun jangan-jangan belum mati. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkanlah jasad Fir'aun. Maka Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka kami pada hari ini pun menyelamatkan jasad Fir'aun. Maka jasad Fir'aun pun diselamatkan oleh Allah untuk dilihat oleh Bani Israel. Tuh, sudah tewas Fir'aun. Baru mereka percaya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun, apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi? Allah berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahr." Kami telah menyelamatkan mereka untuk melewati lautan. Fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suatu kaum, ya, suatu kaum yang mereka sedang iktikaf, sedang ukuf, sedang melazimi berhala-berhala. Jadi kaum ini lagi beribadah di berhala-berhala mereka. Apa kata kaum Musa? Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, bikinkan kita dong Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Subhanallah. Ini baru saja Allah baru saja menyelamatkan kalian. Sampai Musa mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kalian ingin cari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi saya heran bagaimana luar biasanya keras kepalanya Bani Israel dan membangkangnya. Baru saja mereka melihat mukjizat yang begitu banyak, tongkat Nabi Musa jadi ular, keluar cahaya, bagaimana taupan, kemudian Allah turunkan bagaimana jarat, belalang, dan kodok dan macam-macamnya. Baru saja mereka melihat lautan terbelah dengan begitu menakjubkannya. Baru saja Allah nampakkan jasad Fir'aun. Mereka bilang, cari Tuhan yang lain ya Musa. Ini kan luar biasa, ngeyelnya orang-orang Bani Israel. Para ulama menyebutkan, kenapa Bani Israel begitu bobrok akidah mereka dan begitu bejat akhlak mereka? Kata para ulama, hal itu disebabkan karena mereka selama ratusan tahun ditindas oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, dan orang-orang Mesir adalah musyrikin. Mereka adalah kaum musyrikin. Sehingga interaksi antara seorang Muslim dengan seorang musyrik pasti memberi pengaruh. Terutama orang musyriknya sebagai penguasa. Terutama musyriknya menjadi apa? Penguasa. Sementara yang Muslim adalah anak buah. Sehingga mereka sering melihat bagaimana orang-orang Mesir beribadah kepada berhala-berhala mereka, bagaimana ritual-ritual ibadah mereka. Sehingga bukan hanya akhlak mereka yang ngaco, jadi keras kepala, tetapi akidah mereka juga rusak. Akidah mereka juga rusak. Sehingga kita lihat sendiri dalam ayat tersebut, tatkala baru saja mereka selamat, mereka sudah minta Tuhan yang baru.